Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Renatasari, NIM 16110037. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari proposal saya yang berjudul Uji Total Fenolik dan Kadar Tanin Ekstrak Kopi Robusta Kopi Canepora dari lahat dengan metode DPPH. Kopi Robusta Kopi Canepora. Tanaman kopi termasuk terdiri atas banyak jenis seperti kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Ciri kopi Robusta secara umum antara lain memiliki rasa yang lebih pahit, aroma yang dihasilkan lebih khas, warna biji bervariasi, tekstur lebih kasar. Kopi antara lain mengandung senyawa kafein yang merupakan alkaloid santin dan asam klorogenat termasuk golongan senyawa polifenol. Antioksidan golongan fenol antara lain asam klorogenat yang mempunyai titik leleh pada suhu 208 derajat Celcius. Penelitian in vitro menunjukkan kopi dapat melindungi DNA, lipid, protein melalui mekanisme menangkap radikal bebas sehingga mengurangi resiko terjadinya penyakit kronik. Tanaman biji kopi Robusta, kopi Canepora mengandung senyawa alkaloid, tanin, saponin, dan polifenol. Senyawa polifenol yang paling banyak terkandung pada kopi ialah asam klorogenat dan asam kafeat. Asam klorogenat memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat serta bersifat sebagai antifungi, antivirus, antiinflamasi, dan antibakteri. Fenolik. Fenolik adalah metabolit sekunder yang ditemukan tersebar di beberapa tanaman seperti buah, daun, dan batang. Mekanisme senyawa fenolik sebagai antioksidan yaitu melalui kemampuan gugus fenol untuk berpasangan dengan radikal bebas dengan cara mendonorkan atom hidrogen melalui transfer elektron. Proses ini untuk mengubah fenol menjadi radikal fenoksil. Sedangkan radikal fenoksil sendiri yaitu dapat menstabilkan diri melalui proses resonansi sehingga tidak terjadi reaksi berantai pembentukan radikal. Senyawa fenolik merupakan pemberi warna, aroma, rasa yang spesifik pada bagian tanaman tertentu. Kandungan fenolik total. Kandungan fenolik total bertujuan untuk melihat kolerasi antara aktivitas antioksidan fenolik totalnya. Mekanisme fenolik total yaitu sebagai antioksidan melalui kemampuan dari gugus fenol untuk mengikat radikal bebas dengan memberikan atom hidrogennya melalui proses transfer elektron. Fenol juga disebut sebagai inhibitor radikal. Selanjutnya yaitu tanin. Tanin merupakan senyawa kompleks, biasanya merupakan campuran polifenol yang sukar untuk dipisahkan karena tidak ada dalam bentuk kristal. Yang kedua yaitu tanin. Tanin mempunyai aktivitas antioksidan menghambat pertumbuhan tumor dan enzim. Yang ketiga, tanin mempunyai daya antiseptik, yaitu mencegah kerusakan yang disebabkan bakteri atau jamur, berfungsi sebagai antrisigen yang dapat menyebabkan penutupan pori-pori kulit dan menghentikan pendarahan yang ringan. Mekanisme sendiri dari tanin yaitu menghambat enzim reverase, transkriptase, dan DNA toiposemerase sehingga sel bakteri tidak terbentuk. Yang kedua yaitu tanin memiliki aktivitas antibakteri yang berhubungan dengan kemampuan untuk menginaktifkan adesion sel, mikroba, enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel. Selanjutnya yaitu radikal bebas. Radikal bebas dapat diidentifikasikan sebagai suatu molekul atom atau beberapa grup atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Sumber dari radikal bebas sendiri yaitu terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama sumber endogen, yang kedua sumber eksogen. Sumber endogen ini yaitu radikal bebas yang dibentuk secara terus-menerus sebagai respon normal proses biokimia intrasel maupun ekstrasel. Yang keduanya sumber eksogen. Sumber eksogen di sini yaitu sumber radikal bebas yang berasal dari luar. Contohnya seperti obat-obatan, asap rokok, dan katarak. Penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas.
Yang pertama itu katarak, berasal dari sinar ultraviolet dan asap rokok dapat menyebabkan oksidasi protein pada lensa mata. Yang kedua kanker. Kanker terjadi kerusakan DNA selama proses reparasi dan replikasi yang berakibatkan terjadi mutasi DNA. Yang ketiga penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini yaitu aktivasi makrofag dan neutrofil merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan infeksi mikroorganisme. Selanjutnya yaitu antioksidan. Antioksidan ialah senyawa kimia yang dapat merendam, menetralisir, atau menghancurkan proses reaksi radikal bebas. Klasifikasi antioksidan terbagi menjadi dua. Yang pertama antioksidan enzimatis, yang kedua antioksidan non-enzimatis. Antioksidan enzimatis digunakan sebagai mencegah terbentuknya senyawa radikal bebas yang baru. Sedangkan antioksidan non-enzimatis disebut juga antioksidan eksogenus yang banyak ditemukan dalam sayuran ataupun buah-buahan. Cara kerja dari antioksidan itu terbagi menjadi 4 caranya. Yang pertama antioksidan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, yang keempat sintetik. Penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama antioksidan primer. Antioksidan primer ialah mencegah terbentuknya senyawa radikal yang baru dan mengubah molekul pada radikal bebas. Yang kedua antioksidan sekunder, yaitu memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas dengan cara menangkap. Sedangkan antioksidan tersier yaitu memperbaiki biomolekuler rusak yang diakibatkan oleh reaksi radikal. Antioksidan tersier ialah memperbaiki biomolekuler yang rusak yang diakibatkan oleh reaksi radikal bebas. Yang terakhir yaitu antioksidan sintetik adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh terhadap antioksidan. Selanjutnya yaitu DPPH. DPPH digunakan untuk mengevaluasi aktivitas peredaman radikal bebas dari suatu antioksidan alami. Rumus dari DPPH yaitu persen peredaman DPPH sama dengan absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel per absorbansi kontrol dikali 100%. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama cara dingin, yang kedua cara panas. Cara dingin terbagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama maserasi, yang kedua perkolasi. Cara dingin, yang pertama maserasi, yaitu proses ekstraksi pada temperatur ruangan menggunakan pelarut selama beberapa hari dengan beberapa kali pengadukan dan ekstrak dipisahkan dengan cara penyaringan. Yang kedua perkolasi simplisia, dimasukkan ke dalam perkolator dan pelarut dialirkan dari atas melewati simplisia sehingga zat pelarut mengalir ke bawah dan ditapung. Yang cara panas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama reflux. Reflux dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna. Yang kedua soklet. Ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru dengan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi berkesinambungan dengan jumlah pelarut relatif konstan karena adanya pendingin balik. Yang ketiga digesti. Cara kinetik dengan pengadukan kontinu pada temperatur lebih tinggi dari temperatur ruangan. Yang keempat infus. Infus ialah ekstraksi dengan pelarut air pada penanas air mendidih dalam suhu 96 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius selama waktu 15-20 menit. Yang kelima dekok ialah infus pada waktu yang lebih lama, lebih dari 30 menit dan temperatur sampai titik didih air. Yang terakhir yaitu spektrofotometer, yaitu pengukuran serapan radiasi elektromagnetik panjang gelombang tertentu yang sempit mendekati monokromatis yang diserap oleh zat. Spektrofotometer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama spektrofotometer vis atau visible, yang kedua spektrofotometer UV atau ultraviolet, yang ketiga spektrofotometer UV dan vis, ultraviolet dan visible, yang keempat spektrofotometer IR atau infrared. Di sini juga terdapat alat spektrofotometer, yaitu terbagi menjadi 5. Terima kasih. Inilah isi dari
proposal saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.